Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan uji homogenitas dengan uji F yang merupakan nanti salah satu soal dalam UPM nanti. Uji homogenitas adalah asumsi yang harus dipenuhi jika menggunakan statistik parametrik untuk menguji perbedaan antar kelompok atau menguji perbandingan dua kelompok rata-rata atau lebih. Jadi, pengujian homogenitas adalah menguji apakah varian setiap data kelompok, varian setiap kelompok data yang diteliti itu homogen atau tidak. Nah, salah satu uji homogenitas adalah uji Fisher atau uji F. Nah, berikut adalah uji F homogenitas untuk homogenitas. Nah, uji F ini untuk menguji homogenitas di antara dua kelompok data. Jadi, pengujian hipotesisnya H0 varian data kelompok 1 sama dengan varian data kelompok 2. Kalau H1-nya itu varian data kelompok 1 tidak sama dengan varian kelompok 2. Atau tidak homogen. Jadi yang H0-nya homogen, H1-nya tidak homogen. Jadi peneliti supaya terpenuhi uji prasyaratnya, yang salah satunya adalah uji homogenitas. Jadi yang dikehendaki adalah terima H0 tolak H1. Jadi yang dikehendaki adalah varian kedua data atau kedua kelompok yang dibandingkan itu homogen. Nah, hipotesis statistiknya adalah ini varian ya. Varian kalau H0-nya itu sama dengan variannya sama, H1 variannya tidak sama atau berbeda, tidak homogen kalau H1. Langkah pengujian homogenitas dengan uji Fisher. Contohnya adalah berikut disajikan data mengenai hasil belajar biologi siswa di sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang negeri A, yang sekolah swasta B ini. Negeri A, sekolah swasta B. Ini skor ini adalah skor hasil belajar biologi. Jadi mau membandingkan hasil belajar biologi di antara sekolah negeri yaitu yang A dan sekolah swasta yaitu B. Nah, sebelum uji perbedaan, si peneliti harus memenuhi uji prasyarat analisisnya yaitu uji homogenitas. Berikut adalah pengujian homogenitasnya. Yang pertama, hitung masing-masing varian dari dua kelompok. Dengan Excel saja ya, dengan rumus var.s. Nah, ini kita copy dulu. Caranya adalah kita copy. Ini, yang ini ya. Ini kan karena yang biru nggak usah. Ini saya mau menunjukkan bagaimana cara memperoleh varian dengan menggunakan Excel. Terus nanti di copy di sini, gitu ya, paste. Gitu. Ini saya udah copy paste di sini di Excel. Kemudian kita cari varian dari masing-masing sekolah. Untuk sekolah A, penentukannya adalah rumusnya sama dengan huruf besar var.s. Nah, ini titik S-nya kan ada di sini yang di kedua, diklik gitu. Setelah diklik ada kurung buka ya. Terus kita blok sini angkanya sampai sini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, gitu. Kemudian sama juga yang sekolah B sama dengan var.s gitu. Nah, ini saya klik
keluar kurung buka, kemudian kita blok, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil ini yang sudah ada variannya, kita copy ke Word lagi. Nah, ini yang sudah di copy ya. Nah, ini saya bulatkan 3 digit di belakang koma. Teman-teman bisa 2 digit, bisa 1 digit ya. Saya 3 digit, nggak masalah mau 2 digit atau 1 digit di belakang koma. Nah, jadi untuk menghitung varian menggunakan Excel saja. Kalau pakai rumus nanti lama ya. Nah, untuk varian sekolah A jadi sudah diketahui yaitu ini 14,982 yang stabilo kuning, yang varian B itu 14,214 yang ini. Sekolah A, sekolah B ya. Jadi masing-masing varian sudah diketahui dengan menggunakan Excel. Kemudian masukkan nilai varian ini ke rumus Fisher ya, F. F itu adalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Itu ketentuannya. Varian terbesar kebetulan sekolah A ini yang kuning. Varian terkecil yang biru. Jadi yang A dulu gitu ya. Jadi kita lihat dulu varian mana yang paling besar. Rumusnya adalah untuk F, varian besar dibagi varian yang kecil. Nah, ini yang kuning. Kenapa kuning di atas? Karena dia yang besar. Biru yang kecilnya di bawah. Oke, diperoleh nilai F hitungnya adalah 1,054. Jadi ini F hitung ya. Hitung. Gitu. Kemudian setelah diperoleh nilai F hitung, nah ini adalah kriteria pengujiannya. Berarti nanti harus menentukan nilai F tabel ya. Ini terbalik, maaf. Ini. Ah, itu. Gitu ya, yang pasnya. Jadi sekali lagi saya ulang, jadi yang pertama adalah menentukan varian dari dua kelompok ya yang mau dibandingkan, diperolehlah varian ini, yang kedua ini dengan menggunakan Excel. Nah, ini varian A-nya yang ini, varian kelompok B yang ini. Nah, kemudian menentukan nilai F hitung, yaitu varian terbesar dikurang varian terkecil. S kuadrat itu varian ya. Nah, yang terbesarnya adalah sekolah A ini. Nah, yang kecilnya adalah sekolah B. Diperolehlah F hitung 1,05. Nah, kemudian menentukan nilai F tabel. Jadi, setelah F hitung diperoleh, kemudian menentukan nilai F tabel. Ketentuannya seperti ini. Alfanya 0,05, derajat bebasnya yang pembilangnya NA dikurang 1, NB dikurang 1 itu penyebutnya. N itu jumlah data. Nah, NA, NB kebetulan sama, jumlah datanya ada 8. Ini 8 ya. Jadi 8 dikurang 1, 8 dikurang 1, 7/7. Diperolehlah F tabel 3,79. Nah, ini jadi 0,05, 7/7. Ini pembilang 7. Ini penyebut 7, ditarik garis kuning ini diperoleh yang merah ini. Jadi F tabel 3,79 itu dari sini. Nah, kemudian kriteria pengujian sebelum membuat keputusan, kriteria pengujiannya adalah, kriteria pengujian itu adalah cara bagaimana membuat keputusan hipotesisnya ya untuk pengujian homogenitas. Nah, di sini F hitungnya kalau kurang dari F tabel, lebih kecil F hitungnya, maka terima H0 dan tolak H1 yang berarti data homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1 yang berarti data tidak homogen. Nah, terus membuat keputusan ya karena F hitungnya itu 1,054 diperoleh dari sini.
F hitung ya, F hitung. Nah, F tabelnya 3,79. Ini. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 dan tolak H1, yang berarti data sampel berasal dari populasi homogen. Demikian teman-teman cara pengujian homogenitas uji F secara manual. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.